ukhti wa Ali amman ammi wa Hasan wal Husain ikhwati. Siapa yang tidak gembira? Tadinya saya menangis, tadinya saya sedih karena bapakku telah tiada. Kemudian ibuku menikah lagi, hartaku diambil, rumahku diambil, dan aku diusir. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Tetapi ketika Rasulullah datang menemui aku, dan Rasulullah mengatakan, jangan kau sedih wahai anakku, aku akan menjadi bapakmu, dan Aisyah akan menjadi ibumu, begitupun Hasan Husain akan menjadi saudaramu. Maka aku gembira, aku senang bahwa bapakku sekarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara anak yang durhaka adalah malamnya ia makan enak, tetapi ibunya dia tidak pikirkan sedang makan apa. Terkadang kita seperti itu, orang dekat, terutama orang yang kita muliakan, orang yang wajib kita hormati, orang tua kita sendiri, tidak pernah kita pikirkan hari ini makan apa, hari ini sedang apa. Kita sedang enak makan dengan anak istri kita, keluarga kita, tapi orang tua kita sendiri tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil hannanil mannan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil makani waz zaman. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan saudara-saudara kita, memikirkan daripada orang-orang yang lemah, memikirkan orang-orang fakir, bersedekah, berkorban untuk mengorbankan harta kita, untuk memikirkan orang-orang yang lemah di sekitar kita, melihat tetangga kiri kanan kita, melihat saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesusahan, melihat anak yatim yang ditinggal oleh keluarganya, melihat daripada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Inilah hikmah daripada Allah perintahkan kita berkorban. Itu bagaimana kita sama-sama saling tolong menolong, melihat daripada keadaan kiri kanan kita, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada hak daripada orang-orang fakir di kiri kanan atau samping kita. Pernah terjadi satu kisah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya kurban. Yang pertama kata ulama, syukrullahi ta'ala ala ni'matil hayah. Untuk menunjukkan kepada Allah rasa syukur kita atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita selama hidup kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang nampak di hadapan kita,
maupun nikmat yang tersembunyi, semuanya minallah, semuanya dari Allah. Kemudian yang kedua kata ulama, Ihya'us sunnah Ibrahim al-Khalili alaihi salatu wassalam, untuk menghidupkan sunnah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau mengorbankan harta, jiwa, bahkan anak beliau korbankan untuk agama Allah. Beliau korbankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perayaan Idul Adha adalah untuk mengingat, untuk menghidupkan lagi bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara daripada hikmah yang telah ulama sebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya di dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah, dijelaskan apa hikmah, apa rahasia yang terkandung di dalam Idul Adha. Ulama mengatakan min hikami masyru'iyyah al-udhiyah, di antara hikmah disyariatkannya untuk berkorban, disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 278, Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, beliau mengatakan ada satu riwayat bahwa pernah Rasulullah SAW keluar untuk sholat Id, maka di tengah perjalanan fara'a sibyana yal'abun, maka Rasulullah SAW melihat anak-anak riang gembira, mereka tertawa menggunakan pakaian yang bagus, bersenang-senang. Wa wajada sabiyan waqifan yabki, tetapi ketika Rasulullah SAW berjalan lagi, beliau melihat ada satu anak yang berpisah dari teman-temannya. Anak ini dalam keadaan menangis sedih. Maka Rasulullah mendekati anak itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ayyuhas sabi. Nabi mengatakan, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Teman-temanmu ini hari raya, ini lebaran. Kenapa kau sedih menangis sedangkan teman-temanmu dalam keadaan senang gembira? Faqala lahu sabi wa huwa lam ya'rif annahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil tadi dia mengatakan kepada Rasulullah, dan anak ini tidak mengenal kalau itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata anak itu? Da'ni ayyuhar rajul, laki-laki, doakan saja aku. Fa inna abi mata fi ahdal ghazawat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi tazawwajat bigairu abi wa akhadha dari wa akala mali fasartu kama tarani. Maka kemudian anak itu mengatakan, laki-laki, wahai bapak, kenapa aku seperti ini? Karena bapakku telah meninggal dunia. Bapakku diajak untuk berperang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak ini tidak kenal kalau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku meninggal dunia. Wa ummi tazawwajat, sedangkan ibuku menikah lagi. Dan aku diusir oleh bapak tiriku. Fa akhadha dari, sedangkan rumahku, peninggalanku dari bapakku diambil oleh bapak tiriku. Wa akala mali, dan begitu pun seluruh hartaku habis diambil. Fasartu kama tarani ariyan jai'an hazinan zalilan. Dan wahai laki-laki, kata anak itu, kau lihat keadaanku sekarang, aku tidak punya baju seperti teman-temanku, dan aku kelaparan, belum makan dari kemarin, dan aku dalam keadaan sedih, juga dalam keadaan yang hina. Falamma ata yaumul Aid ra'aitu sabyan yal'abuna fasaddada hazni fabakaitu. Sedangkan aku lihat teman-temanku senang riang gembira, aku dalam keadaan sedih dan aku tidak bisa seperti teman-temanku. Maka kemudian Rasulullah pun menangis mendengar daripada pernyataan anak ini. Lalu Nabi mengatakan, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama tarda
an akuna laka aban wa Aisyata umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wa Hasanu wal Husainu ikhwatan. Maka Nabi mengatakan, wahai anak kecil, apakah engkau tidak ridha aku akan menjadi bapakmu, sedangkan Aisyah akan menjadi ibumu, Fatimah akan menjadi saudaramu, Sayyidina Ali akan menjadi pamanmu, Hasan Husain akan menjadi saudaramu. Maka faqala lahu sabi, kaifala ardo ya Rasulullah. Baru anak ini mengenal kalau itu adalah Rasulullah SAW. Dia mengatakan, siapa yang tidak ridha, siapa yang tidak tenang wahai Rasulullah kalau engkau akan menjadi bapakku. Maka kemudian itu anak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawajjah bihi ila darihi fa'ata ma'ahu walbasahu libasal aid fa kharaja sabi yal'abu ma'asibyan. Maka Nabi mengajak itu anak tadi dan diberikan pakaian bagus, diberikan makanan oleh Rasulullah SAW. Maka senang gembiralah anak itu. Lalu dia datang kepada teman-temannya yang lain. Lalu teman-temannya mengatakan, kunta waqifan bainana al-an tabki wa ma yubhikuka. Kenapa sekarang kau riang gembira? Tadinya kamu menangis berpisah dari kami. Maka anak itu mengatakan, qala lahum kuntu ja'ian fasabi'at wa kuntu arian fakusitu wa kuntu bi ghairi abi fa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi wa Aisyah ummi wa Fatimatu ukhti wa Ali ammi wa Hasan wal Husain ikhwati. Siapa yang tidak gembira? Tadinya saya menangis, tadinya saya sedih karena bapakku telah tiada. Kemudian ibuku menikah lagi, hartaku diambil, rumahku diambil, dan aku diusir. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Tetapi ketika Rasulullah datang menemui aku dan Rasulullah mengatakan, jangan kau sedih wahai anakku, aku akan menjadi bapakmu dan Aisyah akan menjadi ibumu, begitupun Hasan Husain akan menjadi saudaramu. Maka aku gembira, aku senang bahwa bapakku sekarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata anak-anak tadi? Faqala lahu sibyan ya laita abana matu fi ahdal ghazawat ma Rasulullah sallam. Maka mengatakan, duhai sungguh aku ridho, aku senang kalau bapakku mati di jalan Allah bersama Rasulullah agar aku diganti bapakku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak itu diasuh oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Dan setelah Rasulullah wafat, anak itu diasuh oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW melihat terutama anak yatim, orang yang kesusahan, orang yang dalam membutuhkan. Kita pun seperti itu. Itulah hikmah daripada Idul Adha. Melihat daripada anak yatim, bagaimana kita sama-sama memikirkan. Karena sungguh tidak layaklah orang senang makan enak, berpakaian enak, bagus, tetapi di kiri kanannya masih kesusahan. Terutama kita lihat orang-orang terdekat dari kita, orang tua kita, keluarga kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, di antara anak yang durhaka adalah malamnya ia makan enak, tetapi ibunya dia tidak pikirkan sedang makan apa. Terkadang kita seperti itu, orang dekat, terutama orang yang kita muliakan, orang yang wajib kita hormati, orang tua kita sendiri, tidak pernah kita pikirkan hari ini makan apa, hari ini sedang apa. Kita sedang enak makan dengan anak istri kita, keluarga kita, tapi orang tua kita sendiri tidak pernah kita pikirkan. Oleh karena itu, dari hikmah Idul Adha ini kita sama-sama berpikir, kita sama-sama merisaukan keadaan ini. Bagaimana kita saling tolong-menolong, saling bantu, saling memikirkan satu sama lain. Karena ini di balik rahasia daripada hikmah daripada Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menolong kita, dan diberikan rezeki yang barokah kepada kita, dan rezeki yang Allah amanahkan kepada kita agar kita sampaikan, salurkan kepada yang berhak di antara daripada harta benda kita.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.